Krisis harga energi membuat gaung program kendaraan bermotor listrik jadi semakin kencang. Bahkan menurut Dewan Energi Nasional menilai program ini sebenarnya mendesak, kalau pemerintah mau serius menekan impor BBM. Ini sangat penting ya kendaraan listrik karena apa? Pertama nih, akhir-akhir ini kan BBM mahal sekali gitu ya. Kita juga impor cukup banyak bensin, 50% kebutuhan kita. Apalagi dunia kita juga sudah meratifikasi Paris Agreement ya, bahwa kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Juga kita di Glasgow udah sepakat untuk net zero emisi di tahun 2026 atau lebih cepat. Kita juga punya target di Rouen maupun EBT itu 23% di tahun 2025. Di 2030 itu 31%, kemudian di 2050 itu 36%. Nah ini 2060 nanti sekitar 66% gitu. Nah ini sudah dituangkan di dalam undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, kemudian tambah lagi ada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik. Nah ini ada beberapa manfaat sekaligus. Yang pertama tadi, mengurangi subsidi yang sekarang makin besar karena harganya juga makin tinggi, impornya juga makin besar, kita mengurangi impor dan menghemat devisa juga, gitu ya. Kita lingkungan lebih bersih juga, target-target mau di dalam Grand Strategi Nasional, di dalam Ken Rouen maupun Paris Agreement dan net zero emisi di 2060 lebih cepat itu akan tercapai. Di samping juga lingkungan akan menjadi bersih kan gitu. Masyarakat juga pengeluaran untuk transportasinya itu akan lebih murah gitu, karena kan BBM-nya makin mahal gitu. Sangat penting, sangat urgent, sangat krusial. Kalau kita ngelihat yang jenis solar ya, itu kan yang disubsidi sekitar 15 juta, sekarang dinaikkan kuotanya karena kebutuhan meningkat karena ada harga tinggi, sehingga BBM subsidinya kebutuhannya jadi meningkat karena orang beralih gitu ya, dari yang pakai solar Dex gitu, Pertamina Dex atau Dex Lite ke biosolar gitu. Jadi subsidinya meningkat, kebutuhannya juga meningkat karena ada pengalihan gitu. Nah itu angkanya sekitar 17 juta. Nah kalau subsidi per liternya itu Rp500 per liter, maka 17 bagi 2 itu sekitar 8,5 triliun penghematannya untuk yang solar kalau subsidi. Nah, sekarang kan Pertalite juga mau diberikan kompensasi. Nah, kalau itu misalnya konsumsinya orang beralih banyak nanti ke Pertalite, katakan konsumsinya juga sekitar 17 juta sampai 20 juta, dan itu kalau kita lihat harganya adalah Pertalite itu di pasar 17.600 kan, dijual 7.600, maka subsidinya itu Rp10.000 per liter. Nah itu tinggal dikali saja dengan katakan 20 juta KL, itu sekitar berapa? 200 triliun ya. Nah, kendalanya memang masih banyak. Pertama adalah harga ya. Harga untuk mobil ya, itu juga masyarakat masih menilai itu tinggi. Tetapi kalau sepeda motor itu sebetulnya harganya sudah banyak yang lebih murah dari motor BBM. Nah, kemudian juga infrastruktur ya. Infrastruktur daripada khusus mobil ya, yang fast charging masih sedikit. Nah, ini kalau misalnya sudah ada di seluruh SPBU, terus ngecasnya juga cepat, ini juga akan mempercepat. Nah, kalau sepeda motor, saya optimis dengan sepeda motor karena apa? Itu bisa ngecas di mana saja. Gitu. Kemudian ada juga sekarang teknologi swap. Jadi nggak perlu ngantri Pertalite lama-lama panjang, tinggal datang ke Indomaret atau di SPBU yang sudah dilengkapi fasilitas swap, tukar baterai, itu akan cepat sekali gitu. Itu kendalanya. Di samping itu masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan BBM itu kalau disuruh ganti motor listrik atau mobil itu banyak sekali pertanyaan begini dan seterusnya gitu. Jadi ini juga yang menghambat. Nah kemudian di dalam perpresnya juga nomor 55 tahun 2019 itu
tingkat TKDN-nya tuh tinggi sekali gitu. Nah ini kalau misalnya dilonggarkan dan juga diperluas, dibuka impor untuk kendaraan listrik dan pajak-pajaknya ini dihapus, pajak biaya masuk, pajak tahunan dan sebagainya, PP dan sebagainya itu dihapus, mungkin harganya jadi bisa lebih murah, bahkan paling tinggi samalah dengan mobil BBM, itu juga masyarakat akan lebih cenderung menggunakannya. Dan yang terakhir barangkali semua industri motor di Indonesia maupun di dalam negeri gitu, itu harus sudah memproduksi mobil listrik. Nah pemerintah misalnya juga segala izin-izin angkutan umum yang baru ya, itu juga semua harus diwajibkan kendaraan listrik, misalnya motor listrik, mobilnya juga gitu. Kan Grab sekarang sudah ribuan juga tuh bisa pakai mobil listrik gitu loh. Nah itu juga sangat bisa membantu kendaraan-kendaraan pemerintah gitu ya, TNI Polri itu sudah mulai ada kok. Di Jawa Barat itu kendaraan patrolinya sudah mobil listrik gitu. Jadi seluruh kementerian lembaga, BUMN, BUMD gitu mencontohkan pakai kendaraan listrik gitu. Ya, itu sangat membantu juga. Jadi pembatasan itu kan artinya agar supaya subsidinya itu tidak terlalu besar. Kan tadi saya bilang sampai angka 200 triliun kan, itu besar sekali gitu. Dan secara regulasi kan memang komoditi yang disubsidi itu hanya untuk orang tertentu, bukan untuk semua golongan, orang yang kurang mampu gitu ya. Makanya diatur di situ, dibatasi, nggak semua orang boleh gitu. Kalau enggak ya kasihan Pertamina, kasihan negaranya gitu kan.